Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Elsa Nuraini dengan NIM 2191045 dari kelas PAI 5B. Baik, di sini saya akan mempraktekkan ceramah singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan sehingga kita tetap masih bisa menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada pucuk pimpinan umat, imam di waktu sholat, panglima di waktu perang, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah berjuang mati-matian demi tegaknya kalimat La ilaha illallah di persaja muka bumi ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, baiklah saya di sini akan langsung saja memberi judul ceramah singkat pada hari ini yang berjudul Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tawakal di sini ialah menjauhkan diri kita dari ketergantungan terhadap segala sesuatu selain dari Allah dan menyerahkan diri kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam segala urusan ikhtiar. Ketika mendapatkan cobaan, penderitaan dan ujian, kita haruslah selalu bertawakal kepada Allah agar hati kita menjadi tenang dan tentram. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah, yaitu Quran Surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu jika kita ingin dicukupkan oleh Allah, maka bertawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Namun, kecukupan di sini bukan hanya terbatas dari rezeki saja, tapi ketika kita ditimpa oleh cobaan, musibah, rintangan dan halangan, Allah akan memberi kita jalan petunjuk, memberi kita kelapangan hati dan dada untuk menerima semua cobaan tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bertawakal di dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Kenapa? Karena tawakal ialah implementasi keimanan seseorang dari kehidupan sehari-harinya. Iman di sini tidak hanya sekedar mempercayai keberadaan Allah saja, namun iman di sini yaitu meyakini Allah, berserah diri kepada Allah dan memfasihkan segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tawakal sangat penting karena tawakal adalah kunci dari keimanan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal, niscaya Allah akan melapangkan rezekinya seperti rezeki para burung-burung, yang mana mereka pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang di petang harinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulannya. Salah satu sebab
diturunkannya rezeki kepada kita, yaitu karena kita bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin dicukupkan rezekinya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, maka berserah dirilah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, ada segelintiran orang, ada sekelompok atau segolongan orang muslimin yang berpendapat, yang berpahaman bahwa jika bertawakal saja rezeki kita akan diberi oleh Allah, maka untuk apalah kita berusaha keras, untuk apalah kita bersusah payah, untuk apalah kita berjerih payah mencari rezeki, mencari penghidupan kita. Cukup sajalah kita di rumah saja, cukup saja kita tiduran, cukup saja kita menonton di rumah. Karena rezeki kita akan tetap diberi oleh Allah, sebagaimana hujan turun lebat dari langit. Saudaraku, sesungguhnya itu adalah pemahaman yang salah tentang hakikat tawakal. Karena Allah tidak pernah menyuruh kita untuk bertawakal, tapi meninggalkan ikhtiar atau usaha. Karena ikhtiar dan tawakal adalah saling terhubung, tidak pernah bisa dipisahkan. Tawakal dan ikhtiar pasti saling berbarengan. Sebagaimana Nabi telah bersabda, dengan contoh, para burung-burung pergi pada pagi hari dengan kelaparan dan mereka pulang pada petang hari dengan kekenyangan. Hal ini tersirat makna bahwa kita selain disuruh bertawakal, kita juga disuruh untuk berusaha dan ikhtiar untuk mencari rezeki kita. Baiklah, dapat disimpulkan dari ceramah kita pada hari ini, yaitu bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah, dan jangan karena tawakal kita melupakan ikhtiar kita, karena kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu berusaha, bekerja keras, berjerih payah untuk mencari rezeki, untuk mencari kehidupan kita tanpa melepaskan tawakal kita kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali keyakinan kepada kelelahan kita, tapi berserah dirilah kepada Allah, karena Allah lah yang akan memberi kita rezeki, karena rezeki itu berasal dari Allah. Tugas kita di sini hanyalah berikhtiar atau usaha, dan jangan lupa bertawakal juga. Baik, mungkin sekian mungkin sekian ceramah pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Apa tanda air kolam? Air jernih walau sejengkal. Apa tanda iman yang dalam? Dalam hati penuh tawakal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.